Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita akan membahas motivasi dalam organisasi. Berikut ada beberapa definisi motivasi. Yang pertama yaitu menurut Wexley dan Young dalam As'ad 1987, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Yang kedua, menurut Gray dalam Winardi 2002, motivasi merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan presensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ketiga, Morgan dalam Soemanto 1987, motivasi adalah bertalian dengan tiga hal yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Kita akan menjelaskan sedikit pendekatan motivasi organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, manajer puncak memberikan sasaran-sasaran umum yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan atau sub-goals yang lebih terperinci. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa manajer puncak adalah orang yang tahu segalanya karena mereka telah melihat gambaran besar perusahaan. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan kerja kemanusiaan memberikan beberapa sumbangan pemikiran dan hipotensi baru. Yang ketiga, pendekatan SDM. Manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan pendekatan ini berarti bahwa juga orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang baik pula. Baik, ada beberapa teori-teori motivasi. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori ini adalah teori yang paling terkenal. Teori ini adalah milik Abraham Maslow. Yang kedua, teori dua faktor. Teori ini adalah teori Herzberg. Herzberg mengatakan kalau ada dua kelompok faktor yang mempengaruhi kerja seseorang dalam organisasi, yaitu faktor penyebab kepuasan kerja dan faktor penyebab ketidakpuasan kerja. Teori yang ketiga, teori kebutuhan yang didapat. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan pencapaian, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan kehubungan. Teori yang keempat, teori keadilan. Teori motivasi ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Yang kelima, teori harapan. Teori ini berargumen bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran tertentu. Teori yang keenam, teori penguatan. Teori ini didasarkan pada semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang. Pun desain pekerjaan untuk motivasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu job simplification. Desain pekerjaan yang tujuannya adalah meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dikerjakan. Seperti contohnya itu, pada zaman dahulu pekerjaan secara manual, sekarang pekerjaan sudah dengan menggunakan sistem atau teknologi. Yang kedua yaitu job rotation, pergantian periodik seorang karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain apabila karyawan mengalami rutinitas berlebih dari pekerjaan mereka.
besar kemungkinan mereka akan merasa jenuh dengan pekerjaannya. Contohnya yaitu seperti di Singapura dilakukan rotasi pekerjaan dengan memindah karyawan di bagian penjualan tiket ke bagian pemeriksaan koper dan sebaliknya. Yang ketiga, job enlargement, peningkatan jumlah dan variasi tugas dari seorang individu melalui pekerjaannya yang berbeda-beda. Contohnya yaitu seperti pekerjaan sebagai koki. Pekerjaan tersebut bisa jadi sangat membosankan apabila si koki hanya berdiri di depan kompor dan memasak setiap hari. Terakhir yaitu job enrichment, adalah metode untuk memperkaya tugas karyawan secara vertikal, yaitu dengan menambahkan tugas yang lebih tinggi dari posisi saat ini.